Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah UI UX yang terdiri dari 5 anggota. Eh, Kami akan menjelaskan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya yaitu empatis. Tahap lanjutannya yaitu defend dan idiot. Kami sudah merangkum 2 poin dari 2 persona pada tahap empatis kemarin. Dan kami membuat how make we. Eh, Masing-masing kami membuat how make we dari pain point. Saya sendiri membuat how make we untuk kurangnya transparansi aktivitas kolaborasi. How make we-nya yaitu meningkatkan transparansi aktivitas tim dengan fitur pelacak histori tugas dan kontribusi anggota. HMW selanjutnya yang saya buat yaitu merancang aplikasi baru dengan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami oleh pengguna dari pain point yang eh, antarmuka sulit dipelajari atau desainnya sulit dipelajari. Selanjutnya anggota yang lain akan menjelaskan HMW masing-masing. Saya persilakan. Baik, saya Wildan Maula, saya akan menjelaskan home equi saya, yaitu meningkatkan transparansi dalam aktivitas kolaborasi dan memungkinkan pelacakan histori tugas serta kontribusi anggota tim dengan lebih jelas, yaitu pain point dari kurangnya transparansi aktivitas kolaborasi tidak bisa melacak histori tugas atau kontribusi anggota tim secara detail. Selanjutnya, pain point saya mempermudah sinkronasi jadwal dan komunikasi dalam tim agar lebih efisien dan lebih dalam terorganisir. Selanjutnya, dari pain point pembagian tugas antar anggota kurang terstruktur. Langsung jelasin, jadi abis Wildan, terus Tina, terus Kevin, gak usah balik ke aku lagi, langsung dijelasin. Diulang apa langsung be, Mbak? Langsung BG dipotong be bagian-bagian yang itu. Langsung aja dipotong be bagian-bagian yang itu. Nah, ya. Jadi di sini HMW saya terdapat dua, yaitu untuk menciptakan fitur pelacakan tugas yang memungkinkan tim untuk memonitor siapa saja yang mengerjakan tugas dan juga kapan tugas tersebut dilakukan dan apakah tenggat waktu telah dipenuhi. Lalu untuk HMW saya yang kedua yaitu untuk menyederhanakan antarmuka aplikasi, untuk mempermudah navigasi dan membuat fitur-fitur utama lebih mudah diakses oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Baiklah, saya akan menjelaskan home list saya.
Di sini Homemade yang pertama mengembangkan sistem pengingat otomatis yang terintegrasi dengan kalender tim sehingga semua anggota selalu mendapat notifikasi mengenai tenggat waktu dan tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya yaitu merancang antarmuka aplikasi yang intuitif dan sederhana dengan ikon dan petunjuk visual yang jelas, agar dapat langsung memahami cara penggunaan fitur utama tanpa harus melalui pelatihan yang memakan waktu. Selanjutnya kami melakukan tahap vote untuk Homemade-nya. Hasil vote ini menunjukkan yang pertama ada Homemade dari Dina, yaitu menyederhanakan antar muka aplikasi untuk mempermudah navigasi dan membuat fitur-fitur utama lebih mudah diakses oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Selanjutnya Homemade-nya yang hasil vote yaitu meningkatkan transparansi aktivitas tim dengan fitur pelacak histori, tugas, dan kontribusi anggota. Hasil vote HMW yang terakhir yaitu mengimplementasikan sistem pembagian tugas yang lebih terstruktur dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk mempermudah anggota tim memahami tugas masing-masing. Tahapan yang selanjutnya yaitu adalah ideate stack. Yang pertama itu adalah solusi ide akan dibacakan oleh Wildan. Baik, ini solusi ide dari hasil vote Homemade yang tadi. Yang pertama ini ada desain bersih dengan elemen antarmuka yang mudah dikenali dan dipahami. Selanjutnya ada menu navigasi sederhana dan responsif dengan akses cepat ke fitur utama seperti tugas, tim, dan progres. Selanjutnya fitur pencarian dengan filter untuk mempermudah menemukan tugas atau proyek berdasarkan kriteria seperti deadline, status, atau anggota tim. Selanjutnya ada dashboard yang menampilkan progres tugas dan kontribusi tim secara real-time termasuk persentase penyelesaian, kontribusi anggota, dan update status. Selanjutnya, perubahan tugas tercatat dalam log riwayat yang mudah diakses dengan notifikasi atau penanda warna untuk aktivitas penting. Selanjutnya, profil anggota tim menampilkan riwayat kontribusi, statistik tugas yang diselesaikan, dan umpan balik dari tim. Selanjutnya, fitur komentar memungkinkan anggota tim berkolaborasi langsung dengan bertanya, memberi saran, atau memberikan klarifikasi tugas. Selanjutnya ada tampilan drag and drop untuk mengatur status tugas, to do in the progress, done, dan anggota yang bertanggung jawab. Yang terakhir, pengelompokan tugas berdasarkan prioritas tinggi, sedang, rendah untuk membantu anggota memahami urgensi tugas. Selanjutnya, affinity diagram akan dibacakan atau dijelaskan oleh Dina. Affinity diagram. Yang pertama terdapat desain dan antarmuka. Desainnya bersih dengan elemen antarmuka yang mudah dikenali dan dipahami. Dan yang kedua terdapat navigasi dan aksesibilitas. Yang pertama menu navigasi sederhana dan responsif dengan akses cepat ke fitur utama. Fitur utamanya itu tugas, tim, dan progres. Yang kedua fitur pencarian dengan filter untuk mempermudah menemukan tugas atau proyek berdasarkan kriteria, deadline, status, dan anggota tim. Yang ketiga, pengelolaan proyek dan tugas. Yang pertama, terdapat dashboard yang menampilkan progres tugas dan kontribusi tim secara real-time, persentase penyelesaian, kontribusi anggota, update status. Yang kedua, perubahan tugas tercatat dalam log riwayat yang mudah diakses, yaitu notifikasi atau penanda warna untuk aktivitas penting. Yang keempat, terdapat kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini terdiri dari profil anggota tim, menampilkan riwayat kontribusi, statistik tugas yang diselesaikan, umpan balik dari tim. Dan yang kedua, fitur komentar memungkinkan anggota tim berkolaborasi dengan bertanya, memberi saran, atau memberi klarifikasi tugas.
Selanjutnya ada tahap prioritas ide akan dijelaskan oleh Kevin. Baiklah, pada tahap prioritization idea di sini terdapat yes, do it now, yaitu desain bersih dengan elemen yang mudah dikenali dan dipahami, menu navigasi sederhana dan responsif dengan akses cepat ke fitur utama, fitur pencarian dengan filter untuk tugas atau proyek berdasarkan kriteria. Selanjutnya, do next, ada dashboard real time yang menampilkan progres tugas dan kontribusi tim, fitur komentar untuk kolaborasi tim berupa pertanyaan, saran, dan klarifikasi. Selanjutnya ada pengelompokan tugas berdasarkan prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Do letter, perubahan tugas tercatat dalam log riwayat dengan notifikasi. Selanjutnya do last, tampilan drag and drop untuk status to do, in progress, dan done. Selanjutnya ada profil anggota tim dengan riwayat kontribusi dan umpan balik. Pada tahap terakhir kami membuat Crazy Egg untuk tugas ini. Crazy Egg yang pertama akan saya jelaskan. Crazy Egg ini saya buat dari prioritas ide yang ini. Crazy Egg pada tampilan pertama yaitu menjelaskan desain yang bersih dengan elemen yang mudah dikenali dan dipahami. Crazy Egg yang kedua yaitu menampilkan menu yang bisa langsung kembali ke halaman beranda atau ke menu utama. Yang kedua yaitu ada halaman pencarian atau search yang menampilkan pencarian berdasarkan kriteria. Selanjutnya pada Crazy Egg yang selanjutnya yaitu menampilkan dashboard real time yang menampilkan progres tugas yang sedang dikerjakan atau yang belum dikerjakan dan menampilkan kontribusi tim yang sedang mengerjakan tugas. Yang selanjutnya ada halaman ask tim atau halaman untuk menanyakan atau meminta saran atau melakukan klarifikasi, bisa langsung menanyakan di halaman ini. Yang selanjutnya yaitu ada pengelompokan tugas, dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan tugasnya, ada mudah, sedang, sulit, dan selanjutnya ada halaman history atau riwayat yang bisa menampilkan status tugas itu sudah selesai atau belum selesai, lama pengerjaannya, dan kategori tingkat kesulitannya. Yang terakhir ada halaman profil anggota, dan halaman ini bisa menampilkan kontribusi anggota itu dalam mengerjakan tugas, dan ada keterangan kontribusi dalam anggota itu mengerjakan tugas bagaimana. Crazy Egg selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya masing-masing. Saya persilakan. Crazy Egg yang saya buat berdasarkan prioritas idea yang kedua. Jadi tampilan Crazy Egg saya itu terdapat tampilan daftar dengan avatar pada status bar. Jadi daftar ini terdapat progress barnya, tanggal jatuh tempo, dan juga kalender. Nah, jadi yang kedua terdapat kolom gaya Kanban, yaitu tugas akan diurutkan dalam kolom to do, in progress, dan completed dengan avatar dapat dipindahkan antar kolom. Dan yang ketiga, dashboard dengan metrik utama menampilkan metrik penting seperti tugas yang jatuh tempo, selesai, terlambat, dan tautan cepat ke tugas. Dan keempat, kartu tugas ringkas, yaitu terdapat kartu kecil
berdasarkan filter, berdasarkan juga tenggat waktu, penanggung jawab, dan prioritas dalam pengelolaan tugas yang padat. Dan tampilan yang ke-5, terdapat lini masa horizontal. Lini masa ini berurutan dengan tugas awal hingga akhir proyek untuk melacak progresnya. Untuk yang ke-6, terdapat cincin progres dengan avatar. Jadi di sini ada indikator progres melingkar dengan avatar di tengah untuk menunjukkan penyelesaian tugas dan penanggung jawabnya. Dan yang ke-7, daftar sederhana tingkat berurutan sama seperti yang tadi untuk mengetahui progresnya berdasarkan diagram batangnya. Dan yang ke-8, terdapat daftar sederhana dengan label prioritas. Minimalis dengan label prioritas jatuh tempo dengan ikon centang pada kotak tugas selesai. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan Crazy X saya. Yang pertama itu ada dashboard. Di sini saya membuat Crazy X berdasarkan prioritization idea yang pertama. Di sini terdapat dashboard yang berisi profil, tugas, dan tim. Dan juga di sini terdapat fitur untuk mengetahui tugas yang sudah selesai, tugas yang masih berjalan, dan tugas yang terlambat. Selanjutnya ada fitur tugas selesai. Ini bisa melihat apakah tugas yang selesai itu sudah dinilai atau belum. Dan selanjutnya ada fitur pencarian. Di sini terdapat list tugas, deadline, tim, status, dan history. Selanjutnya ada fitur history. Di sini dapat menunjukkan apabila ada anggota yang tidak pernah mengerjakan tugas atau tidak pernah membantu mengerjakan tugas. Selanjutnya ada fitur tanya tim. Sini dapat memberikan komentar kepada rekan satu tim apabila memiliki pertanyaan. Selanjutnya ada fitur deadline. Di sini kita bisa melihat deadline tugas kita, apakah waktunya masih bisa dikerjakan atau belum, atau sudah terlambat. Selanjutnya ada fitur tim, menunjukkan statistik dari tim, apakah mereka mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan. Selanjutnya yang terakhir ada fitur list tugas, yaitu fitur untuk melihat seluruh tugas keseluruhan dari aplikasi manajemen proyek tugas. Basic saya yang pertama ini ada tampilan home, yaitu tampilan awal yang bersih. Terus yang kedua ada tampilan menu cepat, yaitu yang bisa langsung ke dashboard, profil, tugas, atau daftar tim. Yang ketiga ada tampilan searching, yaitu bisa searching apapun di sini, apa itu tugas, anggota tim, semua bisa di sini. Terus yang keempat ini ada fitur komentar, yaitu buat komentar atau tugas dari anggota atau ada yang kurang gitu. Terus selanjutnya ini ada fitur melihat aktivitas anggota yang tidak pernah bekerja kelompok atau apa. Nanti di sini ada fitur notifikasinya. Terus selanjutnya ini ada statistik tugas, yaitu persentase tugas yang sudah dikerjakan. Selanjutnya ada notifikasi tugas yang sudah deadline-nya hampir habis. Yang terakhir ini ada login ke aplikasi menggunakan Face ID. Baiklah, itulah penjelasan dari tahapan define dan ideat kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, aku belum, San. Mana?